Halo, selamat malam semuanya. Coba kumpul-kumpul dulu. Jadi, hari ini, halo halo. Bentar. Cep. Oke, ada judulnya kan tuh kelihatan. Jadi hari ini aku akan membahas mengenai tindakan yang mungkin banyak dari kalian pernah lakukan. Mungkin ada yang lakukannya di salon, mungkin ada yang lakukannya di klinik kecantikan, tapi masih banyak yang nggak tahu apa sih manfaat dari tindakan ini. Dan aku nggak akan sendirian. Aku akan mengundang narasumber seorang dokter cantik anggota Perdoski menggunakan platform IDDEMS. Nah, bagi kalian yang nggak tahu, IDDEMS itu salah satu akun yang manfaatnya banyak banget, yang berisikan dokter-dokter spesialis kulit kelamin, informasi soal kesehatan kulit, kelamin, dan kosmetiknya udah pasti terpercaya. Kalian wajib follow akunnya IDDEMS ya. Sebentar yang nanya-nanya, daripada tunggu berlama-lama, aku undang dokter cantik satu ini ya. Selamat malam Halo, dokter. selamat malam semuanya. Malam, Begitu diundang cantik langsung sekali happy. dok. Langsung happy Mm, karena dipuji eh, jadi cantik soalnya. Sama-sama dok. Gak usah Thank itu you. kelihatan cantik dok. Nah, Makasih Dokter Aiman. Selamat malam, sama-sama apa dok. kabar? Alhamdulillah Sehat? sehat Alhamdulillah, dok. ya. Nah, malam Gimana? ini kan temanya menarik banget nih ya dok, soal Banget. facial. Aku yakin Ya, nih hampir semua orang pasti pernah ngerasain yang namanya tindakan facial ya, termasuk aku, gitu iya, iya. kan. Ya Oh, di dokter segala juga? macam. Pernah Dokter aku juga dok facial? dulu, Oh, oke. dulu Oh, pernah dulu facial ya. dok. Mm-mm. Waktu masih muda ya, Dok? Sekarang emang udah tua ya dok? Enggak kan? Oke dok. Nah ini tindakan ini banyak orang yang pernah lakuin, tapi banyak yang nggak tahu sebenarnya manfaatnya itu apa. Tapi sebelum itu Ya. banyak mungkin yang baru tahu nih dok soal IDDEMS. Sebenarnya IDDEMS itu apa sih dok? Sebenarnya IDDEMS itu ya merupakan suatu platform, jadi media di mana kita sebagai dokter, kami ini sebagai dokter spesialis kulit dan kelamin yang tergabung dalam Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Indonesia, ingin memberikan edukasi nih buat masyarakat ya, dengan cara yang fun, dengan cara yang kekinian gitu loh. Jadi supaya kita bisa blend in, bisa masuk di berbagai kalangan. Nah itu tujuannya, memberikan edukasi untuk semuanya. Oke, dan udah banyak banget ya dok soal live-live video-video sebelumnya yang mungkin belum sempat tonton. Kalian bisa langsung cek Instagramnya @IDDEMS. Nah, kayak kata pepatah nih dok, tak kenal Waduh, maka tak main sayang. pepatah. Oh ya, Aku akan bacain sedikit biografi Dr. Meli ini. oke, thank you Jadi, dok. Dr. Meliawati Hermawan, spesialis kulit dan kelamin, menempuh pendidikan sarjana S1-nya di Fakultas Kedokteran Universitas Atmajaya, Iya, kemudian mengambil program itu lulus pada tahun 2005, kemudian melanjutkan program spesialisnya di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan lulus pada tahun 2014. Saat ya. ini, Dr. Meli bekerja sebagai staf akademik di Fakultas Kedokteran Atmajaya. Berarti itunya ya dok, alumninya terus kembali lagi untuk Iya, mengajar di ke alma sana. maternya kita Alma kembali mengabdi. maternya Iya, kembali lagi. Nah, saat ini Dr. Meli juga berpraktik di Rumah Sakit Daerah Kebun Jeruk dan klinik kecantikan di daerah Gading Serpong. iya Oke dok, betul. sebelum daripada berlama-lama nih dok, pasti banyak banget yang penasaran Iya, dari tadi nih, banyak yang komen-komen. Kita mulai aja nih dok. iya. Sebetulnya facial ini apa? Aku akan tampilkan, Nah, sebentar ya, iya. sebentar. Jadi banyak banget tuh yang suka nanyain di tempat praktek juga banyak banget. Dok, saya Mm-mm. perlu nggak sih facial gitu? Nah, Ya kembali lagi kita mesti paham dulu, mesti satu visi yang sama. Yang dimaksud facial sama pasien apa, sama yang kami maksud dengan facial itu apa? Ya, nanti itu yang akan kita bahas pada diskusi kita malam ini ya. Nah ini nih dok ya, ini hari ini topik-topik kita adalah dari pertama kali iya. apanya dulu gitu ya, facial Mm-mm. itu gitu ya. Kemudian konsep garis besarnya seperti apa, ada gunanya apa enggak.
Terus kalaupun memang kita lakukan, ada efek samping apa yang akan mungkin timbul ya, dan apa yang boleh, apa yang enggak, dan verdiknya gimana pada akhirnya. So, mau dilakuin apa enggak gitu ya. Nanti kurang lebih Baik itu dok. garis besarnya. Kita lanjut sama yang pertama, apa itu facial? Nih kemarin aku bikin Q&A nih dok soal facial. Nih masih banyak ternyata yang belum tahu facial itu apa dok. Iya, Bahkan ada iya, yang iya. pernah ngelakuin tapi dia nggak tahu sebenarnya nih apa sih, ini buat apa sih gitu. Jadi cuma asal Iya, coba tuh iya. juga ada dok. Iya, iya, betul, betul. Karena kan ceritanya pokoknya merawat wajah. Apa sih Iya. caranya? Kayaknya udah deh facial aja gitu deh ya. Padahal nggak tahu juga sebenarnya facial tuh diapain sih gitu. Nggak paham Mm-mm. mereka juga. Jadi sebenarnya facial itu nggak ada loh kalau misalnya kita cari di buku gitu ya. Nggak ada yang namanya di medis tuh ada namanya facial treatment tuh nggak ada. Jadi facial tuh Oke. sebenarnya secara general ya itu suatu treatment kayak semacam apa ya kayak 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 spa lah kayak gitu ya kayak spa Oh, gitu sebenarnya. Jadi basically facial itu apa sih dari kata face. Jadi fokus ke muka kita. Apa yang dilakuin? Deep cleansing. Jadi dibersihkan ya karena ada step-stepnya. Enak tuh ngikutin step-stepnya dari satu, kedua, ketiga sampai terakhir. Dan selama kita mengerjakan step itu semua kurang kurang lebih kan sekitar 1 sampai 2 jam ya dok ya. Itu tuh enak banget santai gitu ya. Ada yang ngurusin muka iya. kita, ada yang megang-megang muka Hmm. kita, ada yang kasih nutrisi. Wah happy banget ya pokoknya kita gitu bangun-bangun ya sembab gara-gara ketiduran tapi muka seger, fresh ya. Jadi basically Hmm. facial itu Oh, ya. Aku kombinasi dari suatu tindakan. Ngalamin ya dok? Kalau facial rasanya emang ya emang relax, suka enak. ngantuk aku dok biasa kalau lagi di facial tuh sambil ketiduran. Saking enaknya ya muka kita dielus-elus, dipegang-pegang, dibersihin. Jadi deep cleansing. Ya dibersihkannya lebih ekstra dan bonusnya setelah kita dikerjakan kalau pas kita mengerjakannya. Oke dok. Sorry tadi maaf sinyalnya agak jelek dok. Iya, nggak apa-apa dok. Iya. Jadi ya Oke memang dok. Nah, apa kombinasi ya. Jadi prinsipnya deep cleansing sama kita dapat bonusnya relaxnya, santai sekali, enak. santai, enak dok. Ya, Nah ini kan mungkin udah tahu nih, sebelah facial ternyata aku juga baru tahu nih dok, belum ada. Jadi bukan termasuk di medis tuh nggak ada istilah facial itu sendiri kan nggak ya ada dok? kalau cari di buku tuh nggak ada dok. Maksudnya SOP-nya Oke. kayak apa sih? Ininya apa sih? Enggak, itu jadi kayak suatu 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 treatment yang di propose gitu ya untuk kita bisa mendapatkan benefit yang lebih santai, lebih relax. Bonusnya lah itu tadi santai gitu ya dan muka lebih bersih. Mukanya enteng rasanya kalau habis di facial ya. Itu bonusnya seperti itu sebenarnya dari suatu tindakan yang namanya facial ini. Oke dok. Nah ini kan banyak banget nih udah tahu nih tujuannya, kalian udah tahu lah facial tuh akhirnya apa nih. Tapi mungkin masih banyak yang tahu tahapannya nih apa aja sih, konsepnya tuh gimana sih dok facial itu sendiri? Oh iya betul, kita mesti tahu konsepnya. Nah, di Mm-mm. konsep inilah saya pengen kita sejalur gitu loh antara antara pasien dan dokter paham bahwa sebenarnya yang dokter maksud dengan facial itu adalah ini ya stepnya. Nah, pasien juga aware itu jangan sampai pasien menyadarinya facial itu kayak tindakan yang nanti berdarah-darah atau tindakan Hmm. nanti yang agresif banget gitu ya atau ya dan sebagainya gitu ya. Nah, di sini prinsipnya basically facial itu ada beberapa step. Ya, beberapa step ini ya dari step inilah kita bisa merasakan benefitnya ya. Pertama dibersihin dulu tuh dok biasanya ya kan kalau misalnya kita baru datang ke tempat facialnya gitu ya, kalau yang tempat facialnya oke ya, terpercaya, terjamin, biasanya kita akan diminta untuk berbaring ya di tempat yang bersih, kemudian muka kita nanti akan dipasangin banduk lah atau apa supaya rambutnya tidak mengotori area wajah kita, kemudian start dibersihkan, nah ya kinclong dan dok kayak dokter Aiman dah pokoknya Enggak lah dok. ya, jadi kita dibersihkan dulu biasanya ya sama terapisnya. Setelah itu nanti dimasas. Itu yang paling enak tuh. Nah. Dimasas ya. Setelah dimasas, nanti dikasih kayak uap. Dikasih kayak uap Oh, ya. Dikasih kayak uap. Jadi setelah itu nanti pori-porinya terbuka gitu ya. Kemudian lebih bisa dibersihkan dengan eksfoliasi ya. Setelah itu bisa ditambahkan dengan ekstraksi. Kalau memang ada kalau misalnya ada bentol-bentol atau betul. komedo-komedo yang memang bisa diekstraksi ya, nanti akan perlu Oke. dicatat yang mana yang boleh diekstraksi, mana yang nggak boleh ya. Terakhir, nah kita akan kembalikan kelembapan kulitnya dengan kita berikan hidrasi. Bisa dikasih masker tuh dok pas yang terakhir. Ya, Oh maskernya iya. Nah, warna-warni, jadinya seneng iya. bisa milih warna, mau warna Lucu. apa gitu. Sambil Ya selfie lucu-lucu ya ya. dok biasanya. Iya, kalau masih kelihatan ya.
Iya, kurang Oke, lebih stepnya seperti itu. seperti itu ya dok. Nah aku tadi penasaran dok, ada bagian massage atau memijat nih dok. Sebenarnya dipijat-pijat tuh gunanya apa ya selain buat relax ya dok pastinya. Ada manfaat Iya. lain nggak sih dok sebetulnya? Oh iya, kalau pada saat dimasak sebenarnya ya ada benefitnya sih. Jadi kalau misalnya kita baca di literatur, kita kan kulit kita ini semua ya ada sistem pembuangan, yaitu melalui saluran-saluran kelenjar getah bening tuh ya dok ya. Nah Hmm. itu kan kayak sistem flushingnya dari badan kita ya. Kalau misalnya dengan massage itu gunanya apa? Dia akan membantu supaya sistem flushing itu berjalan dengan sempurna. Jadi kayak saluran yang mampet di dilancarkan lagi tuh dok ya. Oke. Jadi nanti muka kita lebih radiant, lebih sehat, lebih glowing karena toksin-toksinnya itu sudah terbuang. Jadi kayak orang istilahnya kayak detoksifikasi. Nah, itu kurang lebih salah satu langkah yang pengen dicapai dari massage. Selain itu kan juga muscle jadinya lebih santai, Iya. lebih rileks, lebih nggak terlalu tegang. Ya itu benefitnya. Tapi ya memang betul secara medis juga ada benefit dari massage itu gitu. Oke dok, kan tadi sama dok sama yang aku dengar tadi dokter jelasin ada di uap-uap tuh dok. Aku juga pernah sih di uap gitu. Kan dokter menjelaskan katanya biar pori-porinya kebuka. Berarti itu kayak membantu pas massage-nya biar tambah keluar kotoran apa gimana sih dok tuh maksudnya biar di uap gitu? Nah, iya nih benar dok. Memang step-stepnya suka ada yang beda-beda nih. Ada Hmm. orang yang begitu datang di steam dulu gitu ya, karena pengen buka pori-pori, abis itu di cleanse gitu ya. Ada yang tempat facial yang di cleanse dulu, baru abis itu di steam ya sambil dibersihkan lagi, nanti abis itu dimasak. Beda-beda sih dok prinsipnya. Tapi memang pada dasarnya dengan steam ini ya kita tuh berharap supaya ada uap panas sehingga pori-porinya itu akan lebih terbuka, kotoran-kotoran yang nyumbat itu akan lebih bisa dibersihkan. Tadi kan mekanismenya deep Oh, cleansing ya. Nah, iya. dari sini juga diharapkan kita bisa mendapatkan ke layer kulit yang sedikit lebih dalam, tapi ya jangan ngarep dalam-dalam juga, enggak juga Hmm. gitu ya. Jadi memang supaya pembersihannya jauh lebih efektif aja. Jadi sisa-sisa make up mungkin, sisa kotoran yang ada yang nyangkut-nyangkut di situ akan lebih bisa mudah dibersihkan kalau sebelumnya kita steam dulu gitu. Oke dok. Nah sama tadi aku dengar tahapnya itu ada eksfoliasi. Nah kan biasanya kan suka ada dikombinasi sama perawatan peeling. Itu sebenarnya boleh atau enggak sih dok? Kan jadi kayak Eh, double iya gitu iya nggak iya. sih dok Iya. jatuhnya? Double exfoliate jadinya ya. Iya, Tadi pas udah exfoliate, kok di exfoliate lagi kulit iya saya gitu. makanya dok. Jadi sebenarnya dok biasa kalau facial ini dok yang kerjaan itu terapis ya. Jadi Oke. iya terapis, bukan dokter nih biasanya yang mengerjakan. Mm-mm. Tergantung sih. Basically ada banyak namanya dok. Ada variasinya. Ada yang orang nyebutnya hydrating facial, calming facial, microneedling facial, hydrofacial dan sebagainya. Tapi kalau yang tidak pakai tools, tidak pakai alat ya, itu biasa terapis yang mengerjakan. Ya, jadi facial ini jadi basic dari suatu treatment yang memang betul bisa dikombinasikan dengan berbagai treatment yang lain. Salah satunya misalnya, dok mau ditambahin peeling boleh nggak? Kalau misalnya seandainya Hmm. dokternya melihat, duh kulitnya kok butek amat, ini kusem amat, kayaknya nggak bakal ketolong kalau pakai facial doang gitu ya. Sama dokternya bisa aja tuh dok ditambahkan dengan peeling. Oke. Tapi memang kalau misalnya exfoliate yang dikerjakan oleh terapis itu, pada prinsipnya dok, dia itu biasanya cuma pakai kayak exfoliate mekanik dok. Jadi pakai scrub ya, Oke. dipakein scrub kemudian nanti setelah dioleskan di wajahnya, ditutupin lagi biasa pakai handuk yang agak hangat gitu ya. Jadi yang permukaannya sedikit kasar, baru ngangkatin scrubnya itu. Jadi eksfoliasinya sangat ringan sih sebenarnya. Jadi kalau boleh Oke. dikombinasikan apa tidak, boleh banget dok gitu. Boleh nanti dokternya yang akan mengukur sejauh mana nanti pemakaian cairan peelingnya, konsentrasinya, powernya, tergantung target dari dokternya. Oke, dok. Nah, berarti untuk tindakan peeling itu sendiri harus indikasi dokter ya, dok? Ya, kalau peeling dokter ya, kalau peeling dokter Itu, betul dok. Ya, itu wajib ya. Kalau cuman eksfoliasinya aja terapis boleh, tapi peeling wajib boleh. dokter yang mengindikasikan. Iya, chemical peeling wajib indikasinya sesuai dengan assessment dokter ya dan pemilihan konsentrasi dan sebagainya. Dokter bahkan yang mengerjakan harus dokternya ya, bukan Oke. terapisnya. Kalau peeling Nah, chemicalnya. itu harus diperhatiin tuh yang datang ke klinik kecantikan, tuh yang wajib kerjain peeling harus dokternya ya, guys. Iya, Nah, harus ini sama dokternya. tahap yang aku tuh suka nonton videonya dok, ekstraksi gitu dok. Kan banyak tuh yang ekstraksi di videoin kayak satisfying gitu Iya. nontonnya dok. Sebetulnya dalam tahap facial ini, konsep facial ini, ekstraksi ini boleh atau enggak sih? Atau perlu enggak sih dok untuk dilakukan?
Iya, perlu apa tidak tergantung kondisi kulit. Tapi yang saya pengen kasih catatan di sini adalah untuk melakukan ekstraksi itu bukan sembarangan tindakan. Jadi memang Hmm. dokter aja kalau melakukan ekstraksi ya itu penuh dengan pertimbangan. Yang ini udah layak belum diekstraksi, yang ini udah apa ya ini udah siap atau belum. Kayak istilahnya udah mateng belum, udah boleh Hmm. belum dikeluarin. Jadi nggak boleh sembarangan. Karena kalau dikerjakan secara sembarangan di tangannya tidak tepat dok, proses ekstraksi malah bisa memicu peradangan yang lebih hebat. Contoh nih ya dok, Oke. misalnya ada jerawat nih ya, jerawat mentul di sini gitu kan ya, gemes nggak sih gitu, ini ada nonjol Ah. apa sih isinya? Perlu tahu loh, kalau kalau jerawat itu nggak melulu isinya komedo, kalau dia isinya sel radang dok ya, sel radang dan darah, kalau kita pencet nggak keluar apa-apa gitu, itu kan part of our body kan, jadi dia nggak bisa Hmm. keluar apa-apa. Jadi yang kayak gitu harusnya tidak boleh dikeluarkan dok. Yang boleh Oke. itu dok, kalau yang komedo-komedo yang putih gitu ya, komedo sudah hitam, nah itu lebih mudah dikeluarkan. Kalau komedo hitam, tinggal pakai ekstraktor bisa keluar. Kalau misalnya yang komedonya putih, dok, biasanya kita perlu dibantu pakai needle. Pakai needle, Oke, kita ya. bikin dulu bukaannya, bikin dulu Oke. openingnya, baru kita Hmm. tekan. Dokter kebayang nggak sih kalau sebuah komedo tertutup, yang putih itu, kita Hmm. pencet doang tanpa kita bikin opening. Keluarnya mau kemana? Hmm. Ya, bukan Dan keluar ke sakit atas, dok pasti sakit, dipencet-pencet. sakit Nah. banget. Nah, itu malah bikin tambah peradangan, dok. Jadi dia Hmm. malah larinya ke bawah, peradangannya tambah hebat, besoknya jadi jerawat tuh, si komedo yang putih itu tadi. Oke. Ya, jadi kalau ekstraksi, kalau yang hitam-hitam masih boleh terapis yang mengerjakan, tapi kalau yang sudah butuh bantuan alat atau needle, itu biasa dokter nanti akan bantu mengerjakan, karena harus steril, ya nggak boleh sembarangan. Steril. Dan banyak Ya, banget kan dok nih orang-orang yang suka mencetin jerawat tuh ya. Dok. Berarti nggak boleh asal ya kalau mencetin jerawat ya dok ya. nggak boleh, dokter aja sekolah 4 tahun, supaya Eh, tambahan 4 tahun supaya bisa tahu mana yang boleh dipencetin, mana iya yang makanya. enggak. Itu Eh, butuh butuh memang butuh ada assessment khusus dok, jadi nggak boleh sembarangan. Jadi buat yang jerawatan ya suka ngaca deh mendingan. ada Setiap kali, tekniknya sendiri mm-mm. ya dok itu ya. Iya, ada penilaian tersendiri. Nggak semuanya ternyata bisa dikeluarin loh, gitu. Oke dok. Ini seru banget nih. Aku banyak dapat info baru nih dok. Dan dok, Iya. kita lanjut ke yang selanjutnya nih dok. Kegunaan facial itu apa sih dok sebenarnya? Nah, kan Nih yang penasaran orang nih. banyak nanya-nanya ini dok. Iya, 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 Banyak iya, banget yang iya, nanya. iya, iya. Jadi kayak, oke, facial ngebersihin. Saya Eh, rasa kulit saya udah bersih gitu kan. eh, Oke, facial itu katanya bisa di steam, bisa segala macam, bisa relaxing. Jadi saya sebenarnya butuh apa enggak sebenarnya? hmm, Sebenarnya kalau dari sisi apa pasien, pasien itu bisa merasakan benefit yang luar biasa dari sebuah facial. Habis di facial tuh bersih rasanya, aduh ini muka halus banget dok, bayangin nah, nggak ada sel kulit mati, nggak ada tumpukan make up, nggak ada debu-debu, nggak ada minyak-minyak gitu ya, terus ketampilannya kayaknya sehat, glowing gitu iya. ya rasanya, terus lembut, kenyal-kenyal, habis di masker enak bener gitu ya, terus seger gitu ya. Terus apa lebih lebih moist, lebih kenyal, lebih supple dan lebih relax, itu bonusnya Hmm, luar biasa kan, enak banget. Jadi memang kalau tanya kegunaannya, banyak kegunaannya ya banyak ya buat dok. yang buat yang udah bisa stres kerja semingguan gitu kan ya, dari Senin sampai Jumat mumet sama kerjaan gitu kan ya, kayaknya butuh me time gitu ya. Yang Iya, nggak kerja pun dok sekarang yang di iya. rumah itu kan Itu juga nikmat ribet banget loh. sih dok. Aku ngebayanginnya tuh nikmat banget dok. Baru dengerinnya aja nikmat. Enak kan nggak bayangin, Oh, biasa iya. kan di tempat facial ada lagu-lagunya gitu Mm-mm. kan, tempatnya dingin gitu Terus ya. ada aromaterapi gitu ya Nah, dok iya ya. ada aromaterapi Ada. wangi gitu kan Uh, rasanya. Iya, nah itu benefitnya memang enak banget ya. Nah, tapi ya itu benefit yang akan dirasakan oleh pasien sebenarnya. Gitu, Dok. Enak Oke. rasanya. Nah. Duh, jadi pengen plan nih Jadi dok. pengen Apa? kan? Jadi pengen banget dok dengerinnya. Oke Oke. dok. Nah ini jadi banyak banget yang nanya. Sebenarnya facial ini boleh dimulai di usia berapa sih dok? Apa anak-anak boleh facial juga nih mungkin dok? Oh, nah, tadi pahamin konsepnya. Tadi konsepnya apa Oke. sih? Ya kan, pertama deep cleansing dan Hmm. relaxing. Sekarang siapa sih yang nggak boleh ngelakuin deep cleansing? Anak kecil boleh nggak? Ya boleh aja kalau dia merasa perlu harus deep cleansing. Karena by prinsipnya itu kan dia membersihkan, dia bikin dimasas ya. Jadi kalau misalnya umur 12 tahun sudah mau ikut maminya, misalnya mami katanya mami facial ya, Hmm. aku juga mau ikutan treatment, Banyak mau banget tuh. nyobain gitu, banyak banget kan. Boleh gitu. Sebenarnya tidak ada kontraindikasi mutlak, Dok, ya. Tapi mungkin ada step-stepnya nanti dimodifikasi buat anaknya. Karena mungkin di Hmm. usia 12 tahun
mukanya belum terlalu banyak komedo, belum terlalu banyak peradangan. Jadi lebih kayak anaknya dimasas-masas, dikasih uap kayaknya seru. Wah, itu kayak di film Ah, Star Wars gitu ya, iya, ada uap-uapnya gitu kan ya. Nah, dia mungkin jadi oh ya seneng kayak gitu. Udah gitu dikasih masker, anak kecil kan happy. Jadi mau yang maskernya warna lucu-lucu apa? gitu. Yang lucu-lucu gitu ya. Hmm. Jadi sebenarnya kalau kita pahami konsepnya gitu, sebenarnya boleh untuk berbagai usia, tergantung kebutuhan aja gitu ya. Oke, Dok. Nah, sama selanjutnya nih, Dok. Semua jenis kulit tuh boleh nggak sih, Dok, di facial? Kan jenis Oh kulit iya, udah macam-macam, yang mungkin ada yang sensitif iya. gitu. Boleh nggak sih, Dok, sebetulnya? Iya, makanya tadi saya bilang facial itu dok ada banyak banget Hmm. jenisnya. Orang tuh ngeluarin berbagai nama, Oh masing-masing iya. klinik punya namanya Ya, aku sendiri-sendiri suka ya. lihat tuh, Dok. Unik-unik namanya kadang. Iya, namanya udah bikin penasaran Hmm. kan gitu. Tapi ya kalau misalnya kita komunikasikan dengan baik sama dokternya gitu ya, biasanya dokternya juga akan kasih tahu, oh kalau yang ini, yang namanya unik ini dia untuk kulit yang sensitif. Kalau yang ini buat kulit yang Oke. jerawat. Jadi facial itu boleh untuk berbagai kulit ya. Nanti kembali lagi ada modifikasi-modifikasi dalam pemilihan produknya, dalam pemilihan cara eksfoliasinya mungkin gitu ya, pemilihan masker dan sebagainya. Tapi boleh untuk berbagai usia gitu. Berbagai usia dan Oke. berbagai kondisi kulit Hmm. sebenarnya boleh. Disesuaikan aja nanti Bisa. gitu. Berarti tahapannya tuh disesuaikan ya, Dok, sama jenis Ya, bisa kelaminnya, sama dimodifikasi. Ya, usianya. Oke, betul, berarti betul. nggak harus sama antara satu dan yang lainnya ya, Dok, ya? Enggak harus sama. Pasti ada stepnya beda-beda gitu biasanya. Oke, Dok. Nah, ini banyak banget juga yang nanya nih, Dok. Frekuensi boleh berapa kali sih, Dok? Facial apakah seminggu sekali boleh, seminggu dua Oh iya, kali gitu. oh Mungkin iya, bagi yang suka stres kantoran setiap minggu deh facial weekend gitu. Boleh nggak sih, Dok, itu boleh. sebetulnya? Oh iya, tuh boleh nggak? Nomor satu dok pertimbangannya kalau menurut saya apa? Budgetnya ada Ya, apa aduh, enggak? Ya itu sih. kan? Mau stres kayak pun kalau nggak ada budgetnya jangan Hmm, maksain lah gitu hmm. kan pada Nanti tambah prinsipnya. stres ya, Dok, abis Tambah facial stres. ya. Oh, mikirin tagihan bulanan kok tambah besar gitu kan dia ngerjain apa saya gitu kan. Jadi nomor satu budget sih sebenarnya. Nomor dua kalau based on needs ya, kalau berdasarkan kebutuhan kan kita tahu ya pergantian kulit kurang lebih 1 bulan biasanya. Jadi kalau melakukan sebulan sekali boleh ya boleh banget gitu. Oke, Atau tapi kalau misalnya dia pengen dapat benefit di relaxnya, dia mau ngerjain tiap minggu dan budgetnya ada, waktunya ada, monggo boleh banget oke. gitu ya. Nanti bisa bisa disesuaikan aja kembali lagi ke kondisi kulitnya, kondisi keuangannya, kondisi waktunya ya. Tapi tidak ada aturan mesti nggak boleh sering-sering ya atau cuma boleh 2 bulan sekali ya gitu. Nggak sih, nggak ada dok. Nggak ada Nah itu aturan pastinya ya, individual, Dok. nggak ada aturan Ya, karena pastinya. tahapannya bisa dimodifikasi tadi yang dokter Betul, jelasin ya. iya bisa disesuaikan. Ekonomi Oke. sih dok yang jadi ininya. Ekonomi. Tengok. Itu nomor satu, Dok. Nomor Ekonomi. satu. Tetap ya, Dok. Nah nih, Dok. Ini juga nih, Dok. Kan banyak orang sekarang jerawatan terus dilakuin facial. Terus kan biasanya itu ya karena jerawatan berarti dipencet-pencet nih, Dok, sama terapisnya. Apakah itu aman, Dok, bagi wajahnya yang banyak jerawat untuk dilakukan facial tadi, Dok? Iya, jerawat kadang-kadang kalau misalnya kita mau lakukan facial gitu ya, itu tuh dengan penuh pertimbangan juga sih dok, betul. Hmm. Ya, jadi emang kulit jerawat ini kulit yang sangat sensitif, biasanya gampang merah mukanya gitu ya. Terus nggak diapa-apain juga kadang-kadang suka udah besok muncul jerawat yang baru gitu. Nah, kalau misalnya Iya. kita tambahkan suatu treatment yang cenderung agresif, biasanya juga perlu Oh. pertimbangan. Nah, kalau misalnya mau di facial buat yang kulitnya jerawatan, boleh. Nah, cuma di tahap ekstraksinya itu nanti mungkin perlu di apa ya? Disamakan persepsi dulu bahwa yang ini tuh boleh dikeluarin, yang ini nggak boleh ya. Jadi jangan mengharapkan kok abis facial katanya mukanya bersih, kok mukanya masih jendol-jendol? Ya karena tidak semua jerawat boleh diekstraksi. Hanya tipe-tipe jerawat tertentu yang boleh kita ekstraksi, yang boleh kita keluarkan. Itu tadi Gitu. aku ada kata-kata menarik deh, Dok. Yang tadi dokter Apa? bilang ada pasien yang ngeluh abis di facial kok malah jadi ada jerawat gitu. Itu mungkin Hmm. terjadi ya, Dok, ya? Bisa terjadi saking sensitifnya kulit yang berjerawat ini ya dok. Kayak misalnya atau misalnya kalau misalnya pilih tempatnya yang nggak oke, tempat alatnya nggak steril, dokter kebayang nggak sih itu alat dipakai oleh banyak orang dalam satu hari yang sama. Iya. So make sure pilih tempat yang terpercaya. Kalau nggak terpercaya kita nggak tahu loh dia sistem apa tuh dok namanya di sterilnya gimana gitu. Iya. Nanti dipakai lagi di orang berikutnya, ya kan? Kalau misalnya ada bakteri tersisa di alatnya itu, nanti dia begitu dipencet jerawatnya bakterinya masuk ke kulit orang pasien yang sekarang ini,
dia jadi jerawatan deh besoknya. Oh, Jadi kalau nggak oke. steril itu juga bisa bikin jerawat tambah parah. Kalau salah yang dikeluarin juga bisa bikin jerawatnya tambah parah, tambah breakout jerawatnya. Oke, Tuh. Dok. Berarti harus tahu tempatnya ini jelas atau enggak ya? Kan soalnya kan banyak banget yang maaf ya salon-salon gitu kan ngelakuin Iya. tindakan Mm-mm. facial. Berarti Mm-mm. yang Mm-mm. pasti harus dilakukan tempat yang ada izinnya jelas ya, Dok. Kayak klinik Iya, iya, kecantikan gitu ya iya, untuk jauh iya, lebih aman gitu ya, iya, Dok. iya. Ya walaupun Sebenarnya, biayanya mahal uh-uh, dikit, mungkin di klinik kecantikan yang pasti kan udah pasti aman ya, Dok ya, iya, dibanding yang murah iya, dan nggak jelas itu. iya. Keamanan itu nggak ternilai, Dok. Bener banget. Tapi Iya. ya kita bisa pikir pakai common sense deh ya. Kalau misalnya kita tuh mau pergi ke suatu tempat, karena kita pasti pilih tempat yang steril. Kita lihat Mm-mm. orangnya waktu ngerjain ekstraksi, kan itu kan bisa ada darah sedikit, ada luka ya. Harusnya si terapis yang mengerjakan atau orang yang mengerjakan harus pakai sarung tangan. Kalau dia nggak pakai sarung tangan, pertanyakan. Ya, justru kita juga Oke. serem gitu loh kalau dia ini kan suatu tindakan yang cukup agresif, bikin luka. Kalau dia tidak Mm-mm. memperhatikan sterilitas, ya kita nanti yang rugi gitu loh ya. Jadi by common sense, by logic kita boleh kritis ya. Ingat safety itu nomor satu. Safety nomor satu. Oke. Mungkin kalau banyak yang nanya di mana sih tempat, mungkin bisa cari review dulu kali ya, Dok. Kan di internet pasti banyak lah Oh hari review-review gini tempat ya, klinik. di Ah, ah. Google mah banyak banget Ya ya. bisa cari lah yang aman Bisa di mana. cari yang aman seperti apa. Iya banyak Oh, sekali tersebar oh, di seluruh penjuru ya. Mudah kok mendapatkan tempat-tempat yang terpercaya untuk melakukan suatu tindakan ya. oke, Dok. Nah, ini mungkin pertanyaan yang hampir semua nih, Dok. Mau obat-obatan, apapun pembahasannya, bikin ketergantungan nggak sih, Dok? Ini kayak semua Oh, tindakan nih ditanya ini, Dok. laser gitu ya, Laser, feeling gitu ya, ketergantungan apa enggak. hmm, Um, Perlu diingat, tindakan-tindakan seperti ini itu enggak yang gini loh dok, enggak yang hari ini kan kita facial nih, waduh muka cakep banget gitu ya, glowing, halus, lembab segala macam. Jangan dipikir nanti terus itu akan bertahan selama sebulan penuh atau bahkan 2 bulan gitu. Tentu saja tidak ya. Besok pagi pada saat kulit kita kembali, nggak usah besok pagi, saat ini hmm, setelah kita tindakan, kan kulit kita tetap bermetabolisme. Jadi tetap terbentuk tumpukan sel kulit mati yang baru. Besok ada lagi sel kulit mati yang baru gitu ya. Jadi tambah lama kalau misalnya kita tadinya ngerjain facial rutin tiap bulan, tiba-tiba nggak ngerjain sama sekali, muka jadi kusam. Apakah suatu bentuk hmm, ketergantungan? Ya enggak, cuma ya kalau kita nggak melakukan lagi, akhirnya kulit kita akan kembali ke polanya yang normal ya. Gerakannya lambat-lambat, sel kulit mati mulai numpuk, mulai kusam di permukaan kulit gitu ya. Nah jadinya ya kusam lagi deh gitu. Jadi hmm. bukan karena tidak facial sebenarnya, tapi lebih memang pada dasarnya ya kulit kita emang akan menumpukan sel kulit mati di permukaan. Tinggal bagaimana cara kita untuk bisa membantu membooster supaya sel kulit mati itu semua ke remove dengan Hmm. baik setiap hari kalau bisa. Kan nggak mungkin facial setiap hari dok, Iya, bangkrut Dok. kita. Iya sih. Kecuali Bill Gates ya, Dok ya. Oh iya boleh, itu. Itu Mungkin dia beliau udah bisa bisa. setiap jam kayaknya bisa Setiap itu. jam ya bisa ya, Dok ya. Jadi ya berarti berarti emang alamiahnya kulit manusia itu pasti bakal ada sel kulit yang baru, terus kemudian ada sel Pasti. kulit yang mati. Makanya habis di facial mungkin berapa minggu terlihat kusam, itu bukan berarti ketergantungan, emang alamiahnya aja manusia kayak Alamiahnya gitu aja. ya. Betul dok, betul sekali alamiahnya. Oke, ini kita lanjut, Dok. Ini juga pasti banyak banget yang nanya ini, Dok. Nah, oh, dok tadi yang slide tadi tuh coba tuh saya pengen Nah, ini ya. jadi Oke. jadi benefitnya ya selain yang dirasakan oleh pasien, bagi kami dokter ya, kalau kami mengajukan pasien facial, sebenarnya apa sih yang pengen kami dapatkan gitu? Kami tuh pengen mendapatkan supaya kulit pasien itu bersih. Jadi pada saat nanti kita lakukan treatment atau saya berikan krim yang ada kandungan bahan medisnya, itu penetrasi obatnya akan jauh lebih baik dok. Kebayang Oke. nggak kalau ada sel kulit mati 10 lapis di sini, saya kasih salep gitu krim ya, paling yang nembus cuma 5 kali ya. Tapi kalau pasiennya sudah habis facial, sudah habis treatment, mukanya bersih gitu ya. Jadi sel kulit mati cuma tinggal 2 lapis. Wah, kalau saya kasih obat, saya kasih krim gitu ya, efeknya pasti akan meningkat karena yang nyerap juga akan jauh lebih banyak. Jadi penetrasi produk akan jauh lebih baik gitu ya. Dan kualitas kulit juga akan jauh lebih oke. Kayak tadi jerawat, bukan kontraindikasi mutlak, nggak boleh untuk facial, boleh aja. Kalau dilakukan dengan baik, dengan benar, proses ekstraksi yang kita lakukan tadi itu bisa membantu penyembuhan dari jerawatnya supaya lebih cepat. Gitu. Oke, Dok. Berarti facial tuh ada manfaatnya juga ya, Dok, sama skincare yang kita lakukan. Jadi Oh skincare-nya iya, jadi
bisa lebih cepat gitu ya dok bahasanya. Iya, kerjanya jadi lebih baik gitu loh, karena dia Oke. penetrasinya nggak perlu terlalu heboh banget ya, karena rintangannya cuma sedikit. Tentang Itu dia. sedikit. Oke. Dan dengan kita melakukan facial juga ngebersihin ya proses ekstraksi tadi kalau dilakukan Ah, dengan benar itu akan sangat baik lagi sebelum tangan kita yang iseng biar si terapisnya aja deh yang milihin gitu loh. Kalau kita kan bawaannya nafsu tuh ngaca dikit ada iya. jendol pencet Ah, aja. dipencet, pencet, pencet, pencet. Keluar apa Nanti juga enggak nyesel. gitu. Habis itu nyesel, besok jadi besar. Aduh, besar. Oke dok, nah ini juga banyak tanya efek samping. Pasti semua sih ditanya nih dok, efek samping. Obat-obatan, Iya, tindakan, suplemen, pasti efek samping nih selalu iya. ditanya. Iya. Itu wajib nanya. Itu Itu wajib. artinya jadi konsumen yang pintar, ya, Pintar, ya. kritis. Tahu gunanya apa, tahu prinsipnya apa, tahu nanti efek sampingnya apa, ya. Itu benar banget, itu wajib banget ditanyakan. Jadi kalau kita pasca facial, apa sih yang kita rasakan? Itu suka kadang merah-merah, ya. Ada kemerahan on the spot tertentu, itu normal. Karena kan pada saat dikeluarkan, itu ada proses penekanan. Kalau kita tekan, otomatis itu ada yang ada respon peradangan sedikit ya. Ya jadi masih normal kemerahan. Kemudian efek sampingnya yang mungkin yang lain dari jerawatan tadi bisa aja Hmm. kalau misalnya tidak bersih ya dok, tangannya yang terapis yang nggak bersih, alatnya yang buat ekstraksinya juga nggak bersih. Nah itu juga bisa bikin jadi efek samping. Kemudian efek samping yang lain kering dok, bisa kering kulitnya. Kalau misalnya seandainya proses eksfoliasi yang dilakukan itu tidak tepat ya. Jadi dan pemilihan produknya nggak sesuai sama tipe kulitnya gitu. Misalnya kalau misalnya terlalu berlebihan, terlalu lama gitu ya. Nah, itu pasti dia akan kering. Jadi abis dikerjain Hmm. tindakan, kok bukannya moist, bukannya kenyal, mukanya kaku gitu, kering semua, Oke. nggak enak. Hati-hati, bisa seperti itu juga. Ya, makanya biasanya kalau konsultasi sama dokter dulu, dokternya akan arrange yang baik. Oh, tipe kulitnya seperti Oke. ini ya, jadi nanti kita akan Oke. pakai yang ini gitu. Itu sih kurang lebih efek samping yang suka muncul sih dok. Tapi kalau yang berat-berat banget, kayak misalnya tadi terapisnya mengerjakan terlalu heboh gitu ya, Oke. nafsu banget terapis yang ngeliatin ini muka, wah gitu banyak Ah, jerawatnya dikerjain semua gitu ya, dipencetin terus semua. pencet-pencet. Ah. Nanti bisa jadi scar dok kalau misalnya terlalu Oh, dalam jadi peradangannya, bopeng ya dok ya? jadi bopeng, jadi Itu serem keloid banget. gitu. Aduh. Kalau itu lebih tricky nanti mengobatinya, lebih repot lagi dok gitu. Jadi memang kita harus Oke. hati-hati banget ya dalam Oke. memperhatikan efek samping yang bisa muncul dari tindakan ini. Berarti harus milih tempatnya. Tempatnya harus jelas banget ya dok. Soal salah-salah dikit kalau udah bopeng itu udah pasti susah banget dok. Aduh, aku pernah merasakan Dok, itu itu dok. lebih ngabisin duit Ah, dok kalau ah. sampai Lebih bopeng lagi, dok, ya lebih dok mahal aku daripada tahu dok. facialnya. Aku juga tahu. Itu Lebih nangis ngabisin darah sih duit. dok. Emang betul betul. Ya, so be Oke wise. dok. Ya, be Lebih wise with wise. your choice. Ya. Oke dok, ini kan tadi dokter jelasin lapisan kulitnya kan berarti dibersihkan gitu ya dok. Berarti Ya, kulitnya jadi lebih tipis gitu nggak dok? oh, lebih tipis apa enggak ya? Enggak sih sebenarnya. Karena ini kan cukup, makanya tadi tindakannya bisa dikerjakan oleh terapis. Ya, berarti kan ini tidak Oke. terlalu agresif tindakannya. Dan layer yang terkena juga nggak dalam-dalam banget, dok. Jadi kalau misalnya mau dikerjakan, apa tuh namanya, sesering mungkin misalnya gitu, kayak setiap hari, ya nggak bikin lebih tipis juga. Cuma lebih meradang aja, lebih mudah meradang, lebih Oke. sensitif. Berlebihan kan kalau setiap hari. Tapi pada dasarnya tidak bikin kulit lebih tipis. Karena dia cuma mengangkat sel kulit mati loh ya. Dia nggak ngangkat Oke. sel kulit hidup ya. Jadi Oke. kulit kita akan tetap bahkan bisa lebih tebal dok karena dengan kita Hmm, mengangkat sel kulit mati pergerakan kulit kita itu makin bagus lebih proses ke. keratinisasi Oke. pergantian kulit dari sel kulit mati ke yang baru itu Oke. makin cepat jadinya Oke. malah lebih banyak sel kulit kita yang baru-baru lebih kenyal lebih nggak gampang keriputan gitu ya kalau lebih Oke. tipis sih enggak sih dok asal Hmm. dikerjakan dengan baik itu pasti akan baik hasilnya. Malah mungkin bisa jadi lebih bagus, lebih tebal ya dok. Iya, Lebih karena tebal. malah, Kebal. karena dengan mengangkat sel kulit Regenerasi mati, yang baru ya dok. regenerasi, betul dok, regenerasi kulitnya jauh Oke. lebih baik, gitu. Oke dok. Nah ini udah banyak banget yang paham nih ya efek sampingnya, Iya, tahap-tahapnya, terus apa itu iya. facialnya. Nah ini dok, apa sih yang harus diperhatikan sebelum tindakan, saat tindakan, dan sesudah perawatan facial ini dok? Iya, oke. Jadi udah nih ya, udah mau ngerjain nih ya. Hmm. Udah, kayaknya saya perlu deh facial gitu ya. Nah, iya. Jadi apa sih yang perlu diperhatikan faktor apa ya? Nah, yang paling pertama ya, know your skin. Tahu dulu kulitnya ya. Jadi jangan jangan nanti kalau misalnya nggak ketemu dokter misalnya di situ misalnya tuh sama terapisnya bilang ini Hmm. kulitnya kering ya jadi pakainya Hmm. ini gitu. Wah kok kering pasang kulit saya lebih berminyak dan sebagainya Oke. kritis ya makanya kenalin dulu tipe kulitnya ya Jangan kemudian yang takut kedua nanya ya dok.
Jangan takut nanya, betul. Punya Oke. hak loh, orang kita Punya bayar, hak. ya Iya. kan? Udah Nah, keluar itu hak duit. kita. Udah keluar duit, Duit. boleh dong mau tahu. Kasihan banget. Nah, kemudian, nah ini kedua juga penting dong. Be Oke. realistic. Jadi, pada saat masuk ke ruangan facial, jangan punya visi, wah keluar dari ruangan facial saya jadi Ariana Grande. Ya kan kagak juga gitu kan. Jadi realistis aja sama ini ya. Tujuan saya ke sini, saya pengen facial, saya pengen kulit saya lebih sehat. Saya pengen kulit saya tampilannya lebih baik ya. Jadi realistis itu sangat penting sekali. Jangan terlalu over ekspektasi. Kayak tadi yang kulitnya jerawatan, jangan begitu habis facial sekali berharap jerawatnya hilang kehapus gitu. Enggak ya, butuh proses. Jadi realistis itu penting banget supaya nggak kecewa ya. Yang ketiga, yang tadi Dokter Aiman juga udah bilang, gampang kan sekarang kita kalau mau Iya. googling, ya jadi do your research gitu ya, browsing, cari tahu, telepon ke kliniknya, tanya step-stepnya, tanya apa kegunaannya, um, tanya dokternya prakteknya kapan, saya bisa konsultasi kapan, ya banyak banget sarana yang bisa kita gunakan, ya saya Hmm. yakin semua sahabat-sahabat IDDERMS ini juga sahabat-sahabat yang pintar dan bisa untuk mencari tempat yang baik, Harus ya jadi kritis ya dok ya. browsing. Iya, modalnya cuma ini aja kuota. Ah, ah. Cari Atau kuota sama numpang wifi. wifi, numpang Numpang hotspot wifi. juga bisa. Ah, ah. Yang Bisa penting ada gitu kan. HP. Kalau nggak ada HP, minjem Iya, HP orang gitu minjem HP juga orang bisa. gitu. Ah, ah. Ya, jadi jangan nggak boleh salah milih tempat karena untuk Oke. research gampang, cuma modal handphone doang bisa dapat Hmm. ya. Kemudian yang keempat yang stay committed to your daily skincare ya. Jadi jangan berharap, oke dokter, saya sudah facial sebulan sekali, saya yakin muka saya bagus banget, saya nggak perlu pakai apapun. Ya enggak juga, kayak tadi saya bilang kan besok kebentuk lagi tuh sel kulit mati yang baru gitu ya. Oke. Jadi tetap daily skincare tetap dipakai ya dok ya. Jadi setiap hari tetap pakai. Nanti sebulan sekali di booster sama facial, di booster sama Oke. peeling gitu boleh dok, boleh ya. Dan yang terakhir kalau dok saya udah bingung banget deh, saya udah mumet, kebanyakan googling malah tambah puyeng malah saya gitu ya, Hmm. kebanyakan kebanyakan informasi sana sini. Ya udah kalau udah bingung konsultasi ngobrol, diskusi lah sama dokternya ya. Kok bangunlah komunikasi yang baik gitu Baik. ya. Kami tuh pasti sebagai dokter spesialis kulit dengan senang hati memberikan edukasi, memberikan pemahaman. Tujuan kita sama loh, kita sama-sama pengen masyarakat ini punya kulit yang sehat Sehat. ya, yang sehat itu penting banget. Kulit sehat, bukan putih ya dok, kulitnya sehat Sehat ya. gitu ya. Oke, Oke. berarti putih itu belum tentu, maksudnya warna kulit apapun tuh bisa sehat ya Iya, dok, nggak harus putih yang betul. sehat. Nah, Bukan putih targetnya kita, tapi target kita sehat. Kalau kulitnya sehat, glowingnya bagus, nggak perlu hmm, bedakan, kincling kulitnya, mau ya, warna apapun kulitnya. ya cantik nggak harus putih. Cantik nggak harus putih. Ya, Catat ya ya. dok. Catat itu wajib. Oke dok. Nah sekarang nah ini yang atas nih menarik ya poin satunya dok. Oh iya, oke, udah ya, udah mau kerjain ya, udah Oke. milih-milih, udah segala macam. Udah. Tapi jangan sampai over budget. Misalnya dengar kata teman bilang, di sana katanya bagus banget gitu ya, Ah, ah. tapi harganya sebulan gaji gue gitu, gimana ya gitu. Jangan maksain, Iya. ya realistis aja gitu ya. Prinsipnya deep cleansing sama relaxing sama cari tempat yang aman ya. Itu aja, cari yang sesuai sama budget ya. It's okay, nggak apa-apa. Itu Jangan penting. over budget. Penting, jangan Ah, sampai ah. nggak makan gara-gara facial. Nanti malah nyalahin kliniknya lagi mahal kan kalian yang milih itu. Iya. Terus yang kedua jangan careless ya dok, jangan Hmm. tidak peduli, jangan udahlah terserah yang kayak gimana aja, saya mah pasrah aja, masuk aja ke salon A gitu atau ke tempat-tempat yang ya yang gampang aja lah, nggak peduli bodo amat, jangan ya. Sahabat Adidem tuh harus pinter, harus Hmm. smart, harus kritis ya, jadi harus mau peduli ya. Tanya sama orang di depan, stepnya apa aja sih gitu, terus disterilin nggak alatnya gitu, itu boleh loh, itu boleh Itu banget tanya. malah wajib ya dok ya. Itu wajib, wajib ya. Oke. Kemudian juga jangan careless itu gini, tahu besok 2 hari lagi mau misalnya mau ada event, misalnya mau apa tuh, mau kondangan atau bahkan mau nikah gitu ya. Terus facialnya 2 hari sebelum acara gitu. Jangan gitu Ya enggak juga gitu. gitu. Kan kita tahu ada efek samping pasca tindakan kan, jadi pada Hmm. merah-merah kan. Ya Hmm. jadi jangan sampai dikerjakan deket-deket sama event ya. Jadi kasih waktu dulu supaya kulitnya heal dulu, perbaikan dulu, nah baru deh Jadi kita maksimal ya bisa ke dok ya. eventnya. Iya, terus jangan pakai heavy makeup ya setelah tindakan gitu, Oke. karena kan pasca tindakan itu mukanya lagi Hmm. bagus-bagusnya gitu ya, dan bahkan ada beberapa tempat yang masih ada luka-luka sedikit pasca tindakan ekstraksi tadi ya. Jadi jangan terlalu pakai heavy makeup yang terlalu tebal dulu supaya kulitnya bisa
bisa nafas lah istilahnya, bisa punya kemampuan memperbaiki diri dulu pasca tindakan facial tadi. Oke dok. Nah ini menarik dok yang bagian terakhir setelah tindakan itu kan make up nggak disarankan ya dok, nggak boleh bahkan ya dok. Kalau Boleh sih, tapi misalkan jangan berat-berat. jangan yang berat, kalau Boleh. make up Heeh. tipis gitu, yang Iya, natural gitu boleh ya dok ya. natural. Oh, Boleh, boleh oh, kan mau ketemu sama klien besoknya dok. Kalau kita bilang nggak boleh, iya. kasihan mukanya kayak apa tuh totol-totol kayak gitu kan. Oke. Boleh, Ber- boleh kok. Berarti Tapi pakai jangan berat. skincare juga aman ya dok ya setelah itu. Oh, kalau skincare mungkin tergantung kandungan bahan aktif skincare-nya ya. Oke. Nanti dokternya yang akan bantu untuk menentukan. Misalnya baru boleh pakai nanti ya 5 hari lagi gitu, atau baru boleh pakai nanti 3 hari lagi ya gitu. Tergantung dari sejauh mana proses facial dilakukan ya. Apakah didampingi misalnya sama facial sama laser, facial sama peeling kayak gitu ya. Terus bahan aktif obatnya apa? Nanti dokternya akan bantu dok untuk bisa ngerem-ngerem nih kayak gimana yang terbaiknya gitu. Oke, berarti harus konsul juga ya dok setelah tindakan, tanya dia Mm-mm. pakai skincare apa yang dia pakai gitu-gitu, itu juga penting ya dok. Nanti salah-salah abis facial langsung pulang, dia nggak tahu ternyata Dipakai. pakai produk ini nggak boleh, malah jadi rusak Iya. nyalahin facialnya malah. Ah Kan iya bisa jadi betul kayak dok, gitu ya iya dok ya. jadi menghubungkan ke facialnya nanti gitu, Ah, ya intinya komunikasi sih sebenarnya, apalagi buat komunikasi itu yang tipe-tipe juga kulit, penting. tipe-tipe kulit yang sensitif ya dok, yang jerawatan, yang gampang Hmm, merah, gampang iritasi, ya better konsultasi dulu aja supaya nggak salah pilih gitu loh oke. untuk step tindakannya. Tuh. Ya, jadi jangan salahin facialnya, kali aja kalian kurang nanya, jadinya malah menyalahkan facialnya, padahal kesalahan kalian itu juga banyak tuh dok, jadinya kayak gitu ya. Tapi kadang-kadang nggak nyalahin mereka juga loh Ya dok, nggak pasien tuh nyalain, mungkin kadang-kadang sungkan gitu sungkan itu loh. juga banyak. Nah makanya nih Iya kan yang sungkan. follow ID DEMS itu, yang udah Heeh. follow, udah Iya, dikasih tahu sama dokter Mel iya, ini wajib harus boleh loh. kritis, Iya, wajib boleh kritis, nanya ya, demi itu jangan kebaikan sendiri. malu-malu. Jangan malu-malu. Itu hak kalian kok sebagai pasien untuk bertanya. Nah, hak kewajiban kami sebagai dokter menjelaskan dan memilihkan yang Menjelaskan. terbaik untuk Iya, udah pasien. bayar jangan diem-diem aja gitu ya. Iya, iya betul dong. Oke dong. Nah, jadi kan udah jelasin nih dok panjang lebar soal dari facial, apa itu facial sampai do and don'ts-nya nih dok. Nah, berarti facial itu kesimpulannya gimana nih dok? Boleh atau gimana nih dok soal Oke. facial itu sendiri? Iya, iya. Jadi facial it's a yay or a nay gitu ya, Iya, gitu iya ya. dok. Yay Hmm. apa nay nih gitu kan Iya ya. atau nih? Jadi ya dia oke banget sih kalau misalnya memang kita punya punya apa sih, punya budget, kita punya waktu gitu ya, nggak ada salahnya loh ngerjain facial, enak banget kulitnya bersih gitu ya. Dan itu tuh jadi kayak sarana buat kita tuh kayak me time-nya kita loh dok. Ada waktu 2 jam di mana memang kita jadi pusatnya dunia ya, ya Iya, gitu. Jadi kayak ada orang yang ngurusin muka kita gitu ya. Itu me nikmat time gitu banget, ya. nikmat banget rasanya. Jadi pampering ourselves ya, apa tuh pada saat weekend itu akan sangat luar biasa. Jadi efeknya nggak cuma ke kulit aja, tapi juga ke body, mind, and soul gitu kan ya. Waduh, Wis. kayaknya wis gila gitu kan. Bahasa Jadinya dok, Melayang ya dok kalau habis tindakan. berasa melayang banget habis tindakan kan. Jadi kayaknya jiwanya lebih tenang. Tadi bawaannya kalau pas pulang udah mumet, udah butek sama pikirin kerjaan gitu ya. Pulang dari tempat spa-nya, dari tempat facialnya, wah happy, senyum, mukanya enak banget gitu ya, ngacang ngeliatin muka enak banget. Jadi moodnya lebih baik ya kan. Jadi suami di rumah juga aman, jadi nggak diomelin ya kan. Anak-anak juga aman nggak diomelin karena maminya happy ngeliat mukanya Oke. bersih gitu. Jadi Jadi semuanya happy ya dok? semuanya happy ya, Iya. semuanya happy. Asal ada budgetnya ya, ada Asal budget, itu ada tetap ya waktu. dok, asal Ya itu budget. tetap sama indikasi sih, maksudnya indikasi. Kalau Oke. semuanya sesuai dengan indikasi gitu ya, dokter juga sudah bantu pilihkan yang terbaik. Insya Allah sih semuanya akan baik juga. Jadi kalau dikerjakan di tangan yang baik, di tempat yang baik, produknya juga yang baik gitu ya, dan ekspektasi dari pasien juga nggak berlebihan gitu ya, itu biasanya akan ketemu kok titik temunya, itu pasti akan puas gitu pasiennya. Oke deh dok. Ini tadi nih yang bagian, salah satu bagian penting, tempat yang baik, dokternya yang baik juga. Bisa cari dokter spesialis kulit dan kelamin di Podolski ya dok ya, di webnya ada kan Ah, ya dok ya? iya, betul. Jadi dokter spesialis kulit dan kelamin tuh banyak banget Hmm. ya, dan semua tuh tersebar di seluruh penjuru Indonesia. Kalau misalnya pengen tahu, bisa follow Instagramnya ya, Hmm. podolski.id itu ya. Atau juga bisa nanti ada websitenya dok, jadi bisa ngecek juga. Oh, oke. Jadi misalnya gini, pengen tahu ini dokter saya dokter yang eligible nggak ya gitu, Hmm. masukin aja namanya di websitenya itu, nanti keluar kok ya lulusnya, kemudian prakteknya di mana gitu, itu semua akan keluar di situ gitu. Oke.
Nah gitu, itu penting banget tuh. Itu yang Iya, paling utama. Siapa yang mengerjakannya, tempatnya di mana itu penting. iya, Nah nih dok, iya. nih kita masih ada waktu yang nanya nih dari tadi banyak banget Oh dok. iya, iya, iya. Tapi tadi ada yang menarik banget nih dok. Aku kayak pas banget lagi pandemi kayak gini. Mm-mm. Boleh nggak sih dok ngelakuin facial atau ke klinik kecantikan gitu dok? Oh, oke, untuk melakukan tindakan ya pada Ah, saat-saat apa pandemik seperti ini ah, ya gitu. Oke, itu lagi kembali pemilihan ke tempat klinik yang baik. Biasa oke. tempat klinik yang baik akan sangat memperhatikan safety dari pasiennya. Jadi di tempat itu biasanya sudah disiapkan semuanya. Jadi harus pakai masker, pengukuran suhu, kemudian bednya semua sheetnya akan diganti setiap kali ganti pasien gitu ya. Ruangan disterilisasi, ada apa tuh namanya yang buat penyedot kotoran udara gitu dok ya, itu semua sudah disiapkan biasanya di tempat yang baik. Jadi kalau dikerjakan memang di tempat yang terpercaya ya, dan kita juga kan bisa nilai sendiri, bisa ngelihat ya itu biasanya akan aman dok gitu ya. Dan sekarang juga ada banyak modifikasi dari masing-masing klinik, jadi kayak selama dikerjakan tetap misalnya hidungnya sama mulutnya ditutup gitu ya, bisa jadi daerah sini bisa dibersihkan, nanti di sini dibuka sedikit biar bisa dibersihkan. Banyak kok modifikasi yang bisa dilakukan. Biasanya kalau dokter-dokter yang sangat kompeten, sangat memperhatikan ke safety dari pasiennya, itu semua akan dilakukan. Jadi aman kalau misalnya mau dilakukan. Tergantung tempatnya kembali lagi tadi. Tergantung temannya. Berarti Ya, tadi yang mau ngelakuin facial nih, tadi ada yang pengen langsung facial, cari tempat yang aman, karena selama iya, dokternya melakukan tindakan yang aman, steril semua, insya Allah iya. aman, tenang. Kalian udah Hasilnya nikmatin bagus, facial, hasilnya hasilnya bagus. bagus. Heeh, heeh. Kalian tenang Nggak deh, rugi, tuh, nggak nikmatin rugi sampai bayarnya. ngantuk-ngantuk. Oke nih dok, kan tadi aku juga tadi ada yang baca nih dok, bisa nggak sih facial dilakukan di rumah? Apalagi kan banyak facial wash yang mengandung bahan A, B, C, D, itu Iya, sebenarnya iya, boleh atau iya, enggak dok? iya, iya, iya. Ih, kalau ngomongin boleh apa nggak boleh, kan tadi prinsipnya udah saya Oke. ajarkan tuh. Prinsipnya itu ada cleansing, ada massage. Jadi misalnya nyampe Hmm. rumah nih ya, udah siapin nih, saya mau cleansing muka saya. Hmm. Pakai double cleanse gitu ya, misalnya pakai cleanser dulu, habis itu pakai facial wash. Terus habis itu saya mau massage muka saya sendiri, boleh. Terus mau pakai steam, taruh baskom, air, ya, tutupin muka pakai handuk, uapnya kena, dapat steamnya juga. Oke. Terus mau misal mau apa lagi, exfoliate, mau pakai scrub, ditimpa lagi pakai scrub. Habis gitu mau ekstraksi sendiri, nah itu tuh yang triknya di ekstraksi sendiri ya dok Oke. ya, karena pakai Nah, pertimbangan pribadi, hati-hati ya. Nah terus habis itu mau dipakai masker, itu kan bisa dapat bisa stepnya. sendiri di rumah Cuma ya dok? ya, Nah, cuma efek rileksnya agak kurang ya dok, gitu karena kita iya repot sih. sendiri, Jadi capek ya mau jatuhnya. capek gitu beberesnya. Kalau itu kan udah diberesin semua, kita tinggal tidur, diem aja, cuma napas aja, Oke. tarik napas gitu ya, buang napas gitu, udah cantik bangun-bangun gitu. Oke deh, dok. Ini aku jadi kepikiran dok. Kan katanya facial ini boleh dilakukan oleh terapis nih dok. Ya, Sebetulnya untuk terapis itu sendiri ada sertifikasi khususnya nggak sih dok? Misalkan yang hmm, penasaran bisa nanya iya. ke kliniknya atau salon gitu dok. Iya, iya, iya. Memang betul ya. Untuk kayak tadi saya bilang, facial ini kan belum ada aturannya ya dok ya. Jadi belum Hmm, ada SOP yang pastinya harusnya begini, begini, begini gitu, nggak ada gitu hmm, ya. Nah, kayak tadi kalau misalnya dikerjakan oleh bukan yang non medis, biasanya hmm. nggak terlalu agresif ya, nggak terlalu agresif. Oke, Tindakannya superficial aja. Jadi kayak tadi exfoliate-nya tidak menggunakan bahan chemical, tapi exfoliate-nya pakai misalnya yang manual, di scrub atau pakai handuk yang dihangatkan, terus di wipe di mukanya. Jadi itu bentuk-bentuk eksfoliasi yang boleh dilakukan oleh oke, terapis. Nah, untuk ekstraksi tergantung klinik. Ada beberapa klinik yang untuk step ekstraksi murni cuma dokter doang yang boleh pegang. Jadi oke. sampai di step nanti eksfoliasi sudah bersih, nanti terapisnya akan panggil dokternya, dok, pasien sudah ready untuk dibersihkan. Nah, tahap kelima dikembalikan lagi ke dokter, masuk ke tahap yang berikutnya, tahap hidrasi, masker, terapisnya lagi yang mengerjakan. Tapi emang Oke. sebaiknya emang seperti itu sih, kayak tadi saya bilang, karena ekstraksi itu memang step yang paling paling krusial di Riskan ya sini. dok. Riskan, riskan dok, betul. Oke. Jadi bisa dibilang sebaiknya melakukan facial yang ada dokternya di situ ya dok, biar lebih aman. Jauh lebih baik, jauh lebih baik. Tapi Oke. kalau misalnya gini dok, tapi saya suka ngerjain di klinik yang nggak ada Ah, dokter gitu ya. Tapi kalau nggak ada tahap ekstraksi yang berlebihan sih nggak apa-apa. Jadi kayak kalau tidak oke. melibatkan jarum, prinsipnya dok, boleh kalau non medis. Jadi cuma pakai ekstraktor doang gitu boleh dok non medis. Tapi kalau sudah megang needle untuk tadi bikin opening dari komedo Oke. tadi, saya sarankan better cari yang ada dokternya. Itu harus dokter ya jauh lebih baik Iya, ya dok. siapa yang tahu Oke. jarumnya steril apa enggak Iya dok, kan makanya. serem. Ah, ah. Ya kan, Jangan asal nanti murah ya dok. hanya asal duit atau barang, duit atau Iya. barang. Oke. Iya.
Nah, nih dok, ini juga ada Apalagi, pertanyaan dari Wulandari underscore Farah. Ini mungkin kan banyak juga yang melakukan facial di yang non medis ya dok ya. ya. Terus ya mungkin si orang ini pengen tahu jenis kulitnya apa yang biar Mm-mm, bisa disampaikan ke terapisnya. Cara menentukan mm-mm. orang awam tuh jenis kulitnya ya berminyak kah atau kering kah itu gimana sih dok? Iya, jadi biasanya dia bisa 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 feel sendiri ya. Misalnya habis cuci Hmm. muka gitu ya. Hmm. Terus siang-siang udah minyakan banget. Nah, itu udah pasti dah, itu kulitnya berminyak. Tapi kalau misalnya dia setelah cuci muka terus dia merasa kulitnya kayaknya kenceng, kayak ketarik-tarik. Nah, itu mungkin most likely kulitnya kering, Dok. Jadi Oke. rasa yang kita rasakan pada saat setelah kita mencuci wajah itu bisa menentukan tipe kulit kita. Kalau habis cuci muka rasanya terlalu kaku, either sabunnya salah ya, terlalu banyak busanya mungkin dipakainya, kemudian atau memang kulitnya kering gitu ya. Karena kalau yang bisa kulitnya normal ke berminyak, habis cuci muka tuh biasa nggak ada tuh sensasi yang wajah terlalu kenceng atau ketarik gitu. Oke. Nah, oke dok, pertanyaan selanjutnya. Ini, aduh, gak berasa udah 50 menit loh dok. Tapi yang Oh nanya ini iya, banyak banget udah dan mau sejam akunya ya kita. excited banget nih dok. Masih banyak yang nanya. Nih Masih dok, seru ya kita ya. masih seru banget. Ini ada pertanyaan lagi dok. Misalkan abis melakukan tindakan facial, apakah harus kalian beli krim dari dokternya juga dok? Oh ya, enggak. Tidak Oke. ada kewajiban seperti itu ya. Makanya saya bilang komunikasikan yang baik sama dokternya. Nanti dokternya akan bantu untuk kasih tahu ke bukti, jangan ada rasa sungkan. Misalnya, dok, saya mohon maaf saya nggak mau pakai misalnya krimnya. Ya nggak apa-apa gitu loh. Tapi kan dokternya berkewajiban untuk menyampaikan. Kakak, tipe kulitnya kakak kan seperti ini. Baiknya nanti untuk perawatan di rumah pakai krimnya A, B, C gitu. Misalnya kalau misalnya dok ya uangnya nggak cukup atau apa Hmm. gitu, boleh nggak nanti-nanti? Ya boleh gitu ya. Oke. Jadi tidak ada kewajiban seperti itu. Jangan sungkan. Jangan Pokoknya dipaksain masa juga ya dok ya? jangan dipaksain. Apapun Oke. masalahnya, ngomong sama dokternya. Tipe kulitnya, gampang merahnya, budget juga diomongin. Jangan gengsi gitu Oke. ya. Karena itu sangat mempengaruhi keberhasilan dari treatment dan terapi ya. Boleh sah kok ngomong ya. Oke. Ini aku suka banget tuh jangan gengsi. Ini kan banyak orang Jangan zaman gengsi. sekarang yang gengsi-gengsi tapi ternyata dipaksa-paksa tuh. Akhirnya Nanti tersisa malah sendiri kan. nanti stres sendiri, stres jadi malah jerawatan gitu kan bisa. Nggak beres-beres masalahnya Oh, dok. oke deh dok. Nih coba aku cari pertanyaan terakhir nih dok. Oh Ada udah nggak terakhir ya? ya? Aduh, So kira udah masih dikit lanjut 2 jam lagi. lagi? Nggak bisa ya? Pengennya sih gitu dok. Ini Nggak ini dari tidur tadi kan, dong. ini dari tadi mungkin banyak yang telat nontonnya. Ada yang nanya Oh kulitnya iya. bisa tipis kah? Usianya berapa? Tadi dokter Meli udah jelasin. Jadi Mm-mm. nanti kalian bisa nonton ulang live ini di Mm. @idderms. Di situ bahas dari awal sampai dokter Meli udah jelasin A sampai Z udah jelas di suaranya empuk banget, enak banget. Aduh, Dan banyak bisa juga gitu. dan banyak banget penjelasan video-video lain di ID Dems yang nanya soal apa mata panda kah, terus teledermatologi banyak banget udah dijelasin di ID Dems. Kalian wajib follow dan nonton gitu Iya, ya. nggak bakal rugi sih kalau ngikutin banyak banget Nggak, informasinya. pasti Paling nggak bermanfaat dan kita tahu valid ya dok. kita ya yang ada di track yang ada di track yang benar gitu. Oke dok. Iya. Nah nih Apalagi dok, topik besok ya dok. Besok ada topik apa itu? topik besok tentang laser rejuvenation dok. Ah, nah itu juga seru Sama tuh. Karina dan Dokter Monica. Wah, itu seru banget tuh ngomongin laser rejuvenation. Itu Aduh, ya, hasilnya juga oke banget. Wih, udah oke. dikasih ini dulu, preview dulu. Oke banget. Harganya Rugi tunggu loh. besok ya dok. Harga tunggu besok. Ya. Harga naik Senin dok. Kaget naik Senin. Nah, itu aku juga pernah tuh les. Aku pasti besok nonton. Yang lain jangan lupa nih yang nonton di sini besok nonton Iya, soal leseran. Ini pasti banyak iya. banget yang penasaran, yang pengen tahu. Cuman tahu di laser, tapi nggak tahu Iya, apa sih itu benar-benar. manfaatnya laser. Iya, iya, betul, Gitu. betul. Makanya pantengin tuh besok ya, jam 8 ya, Dok ya? Jam 8 malam sama kayak kita sekarang. Tuh nggak berasa banget dok. Udah 53 menit loh ini dari Oh tadi. iya, masih punya berapa menit kita, Dok? 7 menit nih dok 7 menit sebetulnya. lagi. Ya, Mungkin ada boleh yang mau coba ada nanya-nanya pertanyaan. lagi, ditambah-tambahin. Mungkin ada yang masih penasaran gitu. Nah, Iya, yang terpenting adalah yang pertama di Podolski tadi, karena nggak selain ID Dams, ada Instagramnya juga dok, podolski.id. Nah, di situ iya. banyak juga konten-konten yang menarik. Aku udah follow dan aku udah lihat tuh dok. Kontennya lucu-lucu banget dok. Ada Iya, animasi infografisnya bagus ya, animasi aku suka infografisnya bagus banget. banget. Aku Iya, suka iya, eye banget. catchy banget. Dan mudah dimengerti. Dan Dan mudah mudah dimengerti. dimengerti. Itu wajib Iya, juga follow iya, selain ID Dams ya. iya. Nih dok, nih ada nih aku suka nih aku mungkin setiap aku live aku selalu menanyakan ini dok. Apa tuh? Bahan alami. Nih pasti bahan alami, herbal gitu. Ada nggak sih dok yang bisa digunakan nih hampir semua
aku live banyak yang nanya nih, Iya, Dok. mau topiknya apa kayak gitu ya, mau Ah, jerawat kayak mau apa pokoknya kayak semua bahan herbal alami boleh alami, nggak sih? herbal Herbal alami alami ya. gitu. Oke. Sebenarnya ya bahan-bahan alami itu banyak kok dipakai. Jadi kayak misalnya tea tree ya gitu, itu juga bahan alami gitu ya. Kayak misalnya aloe vera kan itu kan bahan-bahan alami juga kan, lidah buaya gitu ya. Sebenarnya boleh kok ya, asal sesuai sama indikasinya, sesuai sama tipe kulitnya. Sama satu lagi pesan saya, jangan berlebihan. Karena Hmm. kadang-kadang orang mindsetnya kan, wah ini kan alami ya katanya kayak gitu. Mm-mm. Jadi kan nggak apa-apa dong pakai banyak-banyak. Jadi harusnya misalnya disuruh ngolesinnya cuma 30 menit misalnya. Wah, 30 menit kurang oke buat kulit saya. Saya pakai seharian. Ya, yang ada nanti iritasi gitu loh. Jadi Jadi merah-merah sekali ya, Dok ya. jadi merah-merah. Jadi sekalipun ini bahan alami, keep in mind masih Hmm. bisa bikin iritasi kalau pakainya berlebihan. Oke. Itu. Nah, itu Ya, juga jadi banyak kayak tuh. Mikirnya "Heeh, lebih lama jadi lebih kinclong, padahal iya, belum tentu heeh, ya, Dok ya. iya, nafsu semangat biasanya Nafsu. kayak gitu. Iya. Ya, jadi Oke. sekalipun bahan alami tetap harus mengikuti yang seharusnya, nggak usah berlebihan lah ya gitu. Karena bisa bikin iritasi sekalipun bahan alami. Oke, Dok. Terima kasih banyak Dokter Meli atas Udahan waktunya ya? dan kesempatan. Udah 55 menit, Dok. Nanti keburu mati duluan, Oh Dok. iya iya iya, oke oke, siap siap Terima kasih siap. banyak nih, sangat bermanfaat banget. Aku banyak ilmu baru lagi. Iya. Apalagi teman-teman nih yang nonton nih, yang tadi ketinggalan mungkin ada yang baru masuk atau nonton di setengahnya doang. Tadi Dokter Meli udah jelasin dari apa itu facial sampai efek sampingnya, tahap-tahapnya udah jelas banget dijelasin sama Dokter Meli. Kalian bisa nonton Iya. ulang lagi nanti di-upload di Instagramnya @iddems. Terus Iya. jangan lupa follow wajib @iddems. Jangan cuman kepo-kepo doang, harus di-follow juga dan follow @podolski ya. Jangan lupa Iya, follow Fedoski. Dokter Meli juga. Oh Kali iya, aja kan boleh. pengen tindakannya Nanti kita sama akan Dokter sharing Meli. skin tips. Iya. Iya Boleh kan? sama siapa aja, dicari aja di websitenya. Semuanya lengkap, tersedia. Semuanya Mau yang lengkap ya dong. laki-laki, mau yang perempuan, mau yang lokasinya di A, lokasi di B. Kita punya semuanya. Ya, Carinya di Podolski ya, Dok, webnya ya. ya. www.pedoski.id. Nah, Ya, itu untuk cari tercatat tuh. Di dokter situ ada. spesialis kulit dan kelamin di Iya, dekat rumah kamu juga bisa itu. iya, betul. Karena Ya, semua jadi mau pasti mau ilmunya cantik, sama aja ya, Dok ya. mau cantik, mau aman bisa pokoknya. Ya, Oke, semua bisa Dok. cantik, semua bisa kinclong. Katanya mau kinclong kayak dokter Aiman, katanya bisa gitu. Lah, dokter bisa aja deh. Malah pengen kinclong kayak dokter nih. Aku mah gak ada Enggak, apa-apanya, kinclongan Dok. kinclongan kamu terus yang pada nonton pada sebel gitu, pada kita saling memuji. Iya. Makasih Dokter Meli atas Iya, waktunya. Semoga sama-sama kita untuk bisa, semuanya. buat semuanya juga ntar Kolaborasi lagi nonton. ya nanti Terima ya. iya Dok, bisa live di selain waktu ya Dok. Terima Iya, kasih. siap, Terima senang kasih juga sekali. semuanya ya teman-teman yang Ya, udah nonton. iya. Oke Dok, Oke. see you next time ya Dok. See you. Bye-bye semuanya. Sehat-sehat Bye. semuanya. Sehat-sehat.